Bab 288. Ini tidak adil. Dalam kegelapan, atmosfer nyam-anis, awalnya Claire ingin bertanya bagaimana keadaannya, tapi diganggu olehnya seperti ini, tidak disangka ia pun mengabaikan masalah itu di dalam pikirannya, lalu berdebat dengannya sesaat. Colden Ye pun memegang belakang kepalanya dan berkata, "Sudahlah, ibu hamil harus istirahat lebih awal, nanti baru kita bicarakan lagi." Baik. Claire mengatakannya juga dengan sedikit lelah, dengan linglung memejamkan matanya sambil menjawab. Setelah sesaat, nafas satu orang tersebut dalam kegelapan itu pun berubah menjadi stabil. Sesaat kemudian, nafas yang lainnya juga ikut menjadi stabil dan teratur. Keesokan paginya saat bangun, seperti biasanya, Colden pun pergi ke perusahaan, dan Claire kembali terbangun sendiri dengan kesepian di atas ranjang. Hari seperti ini, pada dasarnya ia sudah terbiasa. Tapi ketika melihat ranjang yang kosong itu, ia tetap saja merasa sedikit kecewa. Colden sepertinya sangat sibuk, pergi pagi pulang malam, mereka berdua juga hanya bisa berbincang saat malam hari. Tidak lama setelah Claire bangun dan mandi, Sally pun meneleponnya. "Claire," suara Sally lembut dan lemah, seperti tidak bertenaga. Mendengar suaranya, Claire pun merasa sedih, matanya seketika memerah. Ia tidak melanjutkan perkataannya, hanya dengan hening mengambil handphone dan duduk di sana. Sally di sana menghela nafas dengan berat, lalu berkata dengan suara kecil, "Semalam aku tidak mau bertemu denganmu, kamu marahkah padaku? Atau menyalahkanku?" "Maaf Claire, semalam moodku benar-benar sedang tidak baik, Aku memang tidak mau hidup lagi, tapi apa?" Suara Claire dingin, "Tapi aku telah menolongmu, jadi kamu menyalahkanku." "Aku minta maaf Claire." Sally menangis, "Kamu maafkanlah aku kali ini, oke? Hari ini aku ingin bertemu denganmu, bisakah kamu datang ke rumah sakit menjengukku? Ada banyak hal yang ingin kusampaikan padamu." "Pergi ke rumah sakit menjengukmu." Claire juga merasa kesal, dan dengan dingin tertawa berkata, "Kamu yakin kamu tidak akan mengusirku di luar lagi?" Apakah langit tahu seberapa besar rasa sakit dalam hatinya ketika ia mendengar Sally menjerit dengan suara tajam berkata tidak ingin melihat dirinya. "Tidak akan Claire, semalam aku salah, aku berjanji padamu kejadian semalam tidak akan terulang lagi hari ini, kamu datanglah oke? Jika kamu tidak mau, maka kamu beritahu kamu ada di mana, aku akan pergi ke sana mencarimu." Selesai mengatakan hal itu, Sally di sana pun benar-benar langsung turun dari kasur. Suara tersebut terdengar di handphone Claire, dalam hatinya pun merasa sangat tidak sabar, dan berkata, "Sudahlah, kamu berbaring dengan baik di atas kasur saja, sekarang tubuh kamu terlalu lemah, sudah kehilangan begitu banyak darah jika tidak berbaring dengan baik kamu masih ingin pergi kemana?" Mendengar hal itu, Sally pun berhenti menangis dan tertawa, "Claire, aku tahu kamu peduli padaku, aku pasti akan berbaring dengan baik, aku menunggumu datang." Setelah menutup panggilan itu, Claire dengan perasaan yang rumit melihat handphone itu. Ia benar-benar berhati lembek, hanya dibujuk olehnya dengan kata-kata seperti itu pun sudah langsung melunak. Sudahlah, lebih baik pergi menjenguknya saja, bagaimanapun juga kali ini ia hampir kehilangan nyawanya. Mendengar Claire mau keluar, Berta dan Paman Goldwyn pun ikut. Kamar pasien hari ini sangat hening, hanya ada Siska Su yang menemani Sally. Saat Claire mengetuk pintu, orang yang datang membuka pintu adalah Siska. Ia sedikit terkejut melihat Claire. "Nona Sen, kenapa Anda?" Claire menganggukkan kepala menyapa Siska. Masih belum sempat berbicara ia pun mendengar suara Sally dari dalam. "Asisten Su, biarkan Claire masuk. Aku ingin berbicara empat mata dengannya. Kalian jangan masuk." Siska tercengang, sesaat kemudian ia pun menganggukkan kepala. Ia memiringkan badan, "Silahkan Nona Sen." Berta ingin ikut masuk, tapi Claire malah berkata padanya, "Aku juga ada hal yang ingin disampaikan padanya secara empat mata. Kalian berdua tunggu aku di luar, aku akan selesai dengan cepat."
Meskipun Berta sedikit khawatir, namun bagaimanapun juga orang yang ada di dalam adalah temannya, jadi ia pun tidak berpikir panjang, menganggukkan kepala dan setuju. Setelah Claire masuk, Siska pun menutup pintu kamar pasien, kemudian mengarahkan Berta dan Paman Goldwyn untuk duduk di samping. Di dalam kamar pasien hening, setelah Claire masuk ia pun melihat Sally dengan wajah yang kasihan duduk di atas kasur, sepasang tangannya memeluk lutut dengan gaya yang sangat kasihan menatapnya. "Claire, akhirnya kamu datang." Pergelangan tangannya masih dibalut dengan kain kasa yang tebal, di atasnya ada sedikit bekas darah, terlihat jelas lukanya masih belum seutuhnya pulih. Claire pun mengerutkan alis, "Bukankah aku menyuruhmu untuk berbaring dengan baik? Kenapa kamu malah duduk?" "Aku sedang menunggumu, Claire," kata Sally dengan mata yang memerah. "Claire, aku sudah berkata aku akan datang maka aku pasti datang." Ia berjalan ke kursi yang letaknya tidak jauh dari kasur lalu duduk, menekan-nekan bibirnya, lalu menarik nafas dan berkata, "Katakanlah, ada urusan apa kamu mencariku?" "Maaf." Tidak lama setelah Sally melihatnya, tiba-tiba ia menggigit bibir bawah dan menangis terisak. "Claire, aku bersalah padamu, semalam aku mengejutkanmu bukan? Atau aku sudah merepotkanmu?" Claire mengerutkan alis indahnya, tidak lanjut berkata, "Sebenarnya, masalah bunuh diri ini sudah aku pikirkan sejak lama, tapi aku tidak pernah bertindak, karena aku takut, aku sangat takut sakit Claire, tapi begitu aku teringat kamu tidak mempedulikanku, hatiku sangat sedih. Aku merasa diriku pantas mati, jelas-jelas Colden adalah suamimu, tapi ternyata aku menyukai orang yang sama denganmu." Mendengar hal itu, hati Claire pun tersentak. Apakah dia menyesal? Sedang mengaku salah padanya kah? Jadi, apakah ia harus memilih untuk memaafkannya kah? Tidak lama hal ini dipikirkan oleh Claire, ia pun mendengar Sally lanjut berkata, "Sebenarnya aku suka pada pandangan pertama dengan Tuan Muda Ye. Saat pertama kali aku bertemu dengannya aku pun tidak tahan untuk menyukainya. Seperti yang kamu lihat banyak hal yang terjadi setelah itu ialah aku yang inisiatif mendekatinya. Tuan Muda Ye juga tidak menolakku, jadi aku sangat senang. Tapi apakah kamu tahu Claire? Kenapa aku berani membiarkan niatku untuk mendekatinya? Karena aku mengira kelak kamu pasti akan bersama dengan ayah dari anak, jadi aku sama sekali tidak pernah peduli dengan perkembangan perasaanku dengan Tuan Muda Ye. Barulah masalah ini bisa sampai hari ini. Claire, awalnya aku ingin menutupi masalah ini darimu, tunggu setelah aku membereskan semua masalahnya barulah aku menyampaikannya secara langsung padamu. Tapi aku tidak menyangka ternyata kamu mengetahui dengan begitu cepat, aku benar-benar merasa bersalah padamu. Claire, jadi kamu memilih untuk bunuh diri, dengan begini mengakhiri hidup sendiri. Maaf." Sally dengan erat menggigit bibir bawahnya. "Claire, aku benar-benar minta maaf, tapi aku benar-benar menyukai Tuan Muda Ye. Jika aku hidup, aku tidak sanggup melihatnya bersama dengan orang lain. Jadi, aku merasa hanya dengan aku mati, barulah aku tidak akan menghancurkan hubunganmu dengan Tuan Muda Ye. Tapi, kenapa kamu menyelamatkanku?" Tatapan Claire mendingin, "Bukankah kamu yang mengirim pesan menyuruhku ke sana? Kamu mengatakan ada sesuatu yang mau disampaikan padaku, Sally. Ada banyak pria di dunia ini, kenapa kamu harus menyukai Colden seorang? Lantas kamu..." Sally mengangkat matanya, dengan air mata yang berlinang ia menatapnya, "Jelas-jelas anak yang kamu kandung adalah anak Davin Ye, kenapa kamu mau menguasai Colden dan tidak mau melepaskannya? Menurutmu apakah ini adil bagi Colden?" Bersambung.